Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ihda Umul Khairah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo semester 6. Dalam video ini, saya akan menyampaikan sedikit materi terkait pendidikan anak dalam pandangan Islam. Baik, sahabat muslim, banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar sesuai dengan panduan Islam agar ia menjadi anak yang soleh dan solehah. Baik, sahabat muslim sekalian, kita ini hidup di ujung zaman, di mana tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari dari pengalaman orang-orang terdahulu. Dari pengalaman tersebut kita bisa ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajarannya, dan kita teladani apa yang baik dan kita jauhi apa yang buruk. Sebagai pelajaran dan panutan, karena kita mengetahui ending dan pengalaman tersebut apakah baik ataukah buruk. Hal tersebut menjadi pembeda dan berbeda manakala kita mengambil pelajaran dari orang yang masih hidup, karena kita belum tentu tahu akhirnya apakah menjadi teladan yang baik atau menjadi teladan yang buruk. Sahabat muslim sekalian, terutama para orang tua, dalam Islam, mendidik anak merupakan salah satu tanggung jawab besar yang diemban oleh setiap orang tua. Maka dari itu, Islam telah membahas secara lengkap setiap aspek kehidupan, termasuk di dalamnya bagaimana metode atau cara kita mendidik anak kita, yang mana hal tersebut disampaikan atau dituangkan dalam Al-Quran dan disampaikan melalui sunnah Rasulullah SAW. Tidak luput pula tentang cara mendidik anak. Allah telah memberikan contoh teladan berkaitan dengan metode mendidik anak yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran. Dalam kitabullah Al-Quran, di surah ketiga kita akan membaca surah Al-Imran. Imran ini berasal dari nama seseorang. Imran bukanlah nabi, tapi keluarga besarnya begitu dimuliakan dalam Al-Quran, bahkan terpilih menjadi salah satu surah di antara 114 surah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imran alaihissalam menyiapkan keluarganya bukan sekedar menjalin rumah tangga biasa, namun kompak dengan istrinya yaitu Hana alaihissalam membangun tarbiyah yang kuat dalam kehidupan rumah tangga yang dihiasi dengan bingkai samarah, sakinah, mawadah, rahmah. Imran dan Hana keduanya kompak menyiapkan generasi yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bahkan dimulai sejak perencanaan sejak sebelum Hana mengandung. Mesti ada keturunan yang dekat dengan Allah, menjaga martabat, dimuliakan dalam lingkungan dunia maupun akhirat, dan membawa kebahagiaan keluarga besar ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah keluarga keluarga Imran kita bisa meniru teknik yang dipakai keluarga Imran dan Hana dalam mendidik anak, terutama putrinya, sehingga Maryam sebagai salah satu putrinya bisa menjadi wanita yang solehah. Salah satu alasan mengapa Imran dan Hana kita jadikan teladan dalam mendidik anak. Ya, karena memang sudah ada bukti realnya dan nyata terjadi, yaitu pola pendidikannya yang diberikan kepada Maryam hingga ia menjadi wanita yang solehah dan menjadi salah satu wanita dari 4 wanita termulia di dunia. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, berikut rangkuman mengenai cara mendidik anak inspirasi dari keluarga Imran. Baik, untuk yang pertama yaitu memulainya dengan doa atau nadar agar diberi keturunan yang soleh atau solehah. Baik, tahukah sahabat bahwa pendidikan untuk menyiapkan generasi yang baik ini telah dimulai Ibunda Hana alaihi salam dengan bernadar sejak janin berada dalam kandungan atau sejak Hana sedang mengandung. Dengan bernadar,
dan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kelak bayi yang dikandungnya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba terpilih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengabdi dalam nilai ketaatan, mendapatkan bimbingan serta penjagaan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala merupakan doa yang didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazarnya diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 36. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang ada di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Baik, sahabat muslim, metode yang kedua yang digunakan oleh keluarga Imran yaitu mendoakan dan memberikan nama yang baik kepada anaknya. Pada ayat ke-36 Quran Surat Al-Imran disebutkan bahwa anak yang mereka lahirkan adalah perempuan. Dalam kisahnya, setelah bayi yang dikandungnya terlahir, harap-harap mereka mendapatkan rezeki anak laki-laki, namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagai bayi perempuan. Namun dasarnya, ia diberi nama dengan nama yang sesuai dengan perencanaan sebelumnya, sebagaimana hamba yang menjaga diri dari setiap perbuatan yang tidak Allah ridhoi, sekaligus membangun ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maryam ialah nama yang disematkan kepada anak dari Imran dan Hana, sekaligus diiringi dengan iringan doa agar ia dijauhkan dalam bisikan setan yang bisa menjerumuskan dalam dosa besar ataupun dalam kemudaratan yang dalam. Baik sahabat muslim sekalian, adapun metode yang ketiga yang digunakan oleh keluarga Imran yaitu membesarkan dengan cara yang terbaik. Diketahui bahwa Imran dan Hana tidak sekadar mencukupi harapan dengan memanjatkan sebuah doa yang dibangun ketika bayinya terlahir dengan cita-cita yang teramat tinggi. Namun keduanya kompak menyiapkan tempat terbaik. Tentang bagaimana Hana menyiapkan satu tempat yang dikhususkan untuk Maryam berkonsentrasi dalam belajar dan mendalami ilmu agamanya. Selain itu, Maryam juga dibesarkan dengan atau dimasukkan dengan orang-orang yang soleh, dirawat di sekitar orang-orang yang soleh, di mana ia diberikan kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu kepada orang-orang soleh pada zamannya, yaitu ia dititipkan kepada Nabi Zulaiha. Yang keempat yaitu mengumpulkan dengan orang-orang soleh. Memang sudah menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik anak dengan baik. Namun orang tua juga dapat menyambung atau menambahkan pendidikan anak dengan mencarikannya guru soleh atau pelindung terbaik. Dalam kasus ini, Maryam dijelaskan dalam Al-Quran oleh Allah telah mengirimkan Nabi Zakaria sebagai pendidik dan pelindung Maryam. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 37 yang artinya, maka dia Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkan dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan kepemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, yakni kamar khusus ibadah, dia dapat makanan di sisinya. Baik sahabat muslim sekalian, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana metode mendidik anak menurut pandangan Islam dan agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.